Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 5. Pemuda ini terkejut sekali, cepat dia miringkan kepala dan berusaha untuk mencengkeram sinar putih itu. Akan tetapi ujung sabuk putih itu amat cepat gerakannya, tahu-tahu telah meluncur ke bawah dan tanpa dapat dielakkan lagi oleh Keng Hong, ujung sabuk itu telah menotok jalan darahnya di 3 bagian secara bertubi-tubi. Sungguh lihai nona itu, gerakan sabuknya amat cepat sehingga dalam waktu sedetik saja ujung sabuk telah menotok jalan darah di kedua pundak disusul totokan di atas ulu hati. Kalau hanya pendekar biasa saja terkena totokan berantai itu yang dilakukan dengan cepat dan keras karena tenaga luekang tersalur melalui sabuk membuat ujung sabuk menjadi kaku, tentu roboh lemas tak mampu berkutik lagi. Untung bagi Keng Hong bahwa biarpun suhunya belum cukup menggemblengnya dengan ilmu-ilmu silat tinggi, namun pemuda ini memiliki sumber tenaga sinkang yang amat kuat sehingga begitu tubuhnya disentuh pengaruh dari luar, otomatis sinkangnya bergerak dan hawa sakti ini cepatnya melebihi segala macam gerakan yang dapat dilakukan manusia. Maka totokan-totokan itu sedikit pun tidak mempengaruhi jalan darah di tubuh Keng Hong, bahkan hampir tidak terasa olehnya. Sebaliknya, tangan Biao Eng yang memegang sabuknya tergetar hebat karena tenaga totokan-totokan itu membalik dan menyerang tangannya sendiri. Namun Biao Eng yang merasa penasaran itu menerjang terus, kini ia memegang cambuknya di bagian tengah dan cambuk itu bergerak-gerak sedemikian rupa, kedua ujungnya menyerang cepat sehingga seolah-olah telah berubah menjadi ratusan banyaknya. Hebatnya, kini ujung cambuk tidak lagi menotok jalan-jalan darah yang diketahui gadis itu takkan ada hasilnya, melainkan menotok ke arah bagian-bagian berbahaya seperti kedua mata, telinga, tenggorokan, pusar dan bawah pusar, pergelangan tangan, siku, dan lutut. Tentu saja Keng Hong menjadi sibuk sekali, selain mengelak ke sana kemari juga dia mengibaskan kedua tangannya untuk menghalau sinar putih yang mengeroyoknya secara hebat itu. Selagi dia terdesak, tampak sinar merah berkelebat dan kiranya Cui Im telah pula membantu semuanya. Chia Keng Hong menyerahlah kalau tidak ingin kami seret ke depan Subo sebagai mayat, bentak Cui Im yang di dalam hatinya masih merasa sayang kalau seorang pria seperti Keng Hong harus mati. Akan tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh Keng Hong untuk meloncat jauh hendak melarikan diri. Sesungguhnya, kalau pemuda ini menggunakan ginkangnya, biarpun 2 orang murid Lam Hai Sini itu dapat bergerak cepat, mereka masih tidak akan mampu mengimbangi ginkang yang dimiliki Keng Hong. Akan tetapi karena mereka itu pandai menggunakan senjata rahasia, mereka mengejar sambil menyerang Keng Hong dengan senjata rahasia ini. Cui Im menghujankan jarum-jarum beracun, bahkan meledakkan bola-bola peledak yang mengeluarkan asap hitam namun yang kini tidak dapat mempengaruhi Keng Hong yang sudah menahan napas. Sedangkan Biao Eng menyerang dari belakang dengan senjata rahasia tusuk konde perak yang kepalanya berukiran bunga bue. Mendengar desir angin senjata-senjata rahasia ini, Keng Hong mengelak dan mengibaskan kedua tangan sambil membalik sehingga semua senjata rahasia runtuh oleh angin yang menyambar dari kedua tangannya. Karena itu tentu saja larinya terlambat dan 2 orang gadis itu sudah menerjangnya lagi dengan dahsyat. Keng Hong menjadi repot sekali setelah sinar merah pedang Cui Im menyambar-nyambar di antara sinar putih sabuk Biao Eng yang berkelebatan membentuk lingkaran-lingkaran maut. Dalam keadaan terdesak timbul marahnya. Tadinya dia tidak mau membalas karena dia tidak tega untuk melukai 2 orang gadis itu, terutama sekali Biao Eng yang dalam pandangannya merupakan seorang gadis remaja yang selain cantik jelita dan tidak genit seperti Cui Im, namun juga telah menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi setelah sekarang didesak hebat, mau tidak mau dia harus membela diri. Untuk menggunakan sinkangnya yang luar biasa, yaitu menggunakan daya sedot yang mengalahkan banyak orang pandai, selain tidak tega juga dia tidak mempunyai kesempatan. 2 orang gadis berilmu tinggi ini agaknya maklum akan ilmunya yang mujizat itu dan mereka tidak pernah mendekatkan diri, tidak pernah memberi kesempatan untuk ditangkap tangan pemuda yang mempunyai ilmu mujizat, melainkan menyerang dari jarak jauh mengandalkan panjangnya senjata mereka. Tiba-tiba lingkaran sinar putih itu berkelebat menyambar ke arah kedua matanya, bukan hanya dengan 1 kali totokan, melainkan secara bertubi-tubi sehingga repotlah Keng Hong harus mengelak ke kanan kiri dan ke belakang. Pada saat pandang matanya menjadi silau dan kabur, dia mendengar desing pedang Cui Im mengarah lambungnya. Cepat dia miringkan tubuh, namun pedang itu mengejarnya dan merobek celana berikut kulit dan sedikit kulit daging pahanya. Darah mengalir dan Keng Hong menjadi marah sekali.
Sambil mengeluarkan gerengan dahsyat, tangannya meraih ke arah pedang yang tajam. Namun tangannya berhasil mencengkam pedang dan sekali renggut pedang itu pindah tangan. Kemudian dia melempar pedang itu jauh-jauh dan kembali tangannya kini mencengkram ke arah sinar putih, berhasil menangkap sabuk sutera itu dan dia mengerahkan tenaganya merenggut. Akan tetapi, Biao Eng mempertahankan sabuknya dan akibatnya tubuh gadis ini terbawa oleh tenaga renggutan yang amat kuat, tubuhnya terangkat ke udara. Kang Hong terkejut dan melepaskan sabuk itu dan hal ini malah mengakibatkan seolah-olah tubuh gadis itu dilempar ke atas. Cui Im berteriak ngeri melihat tubuh sumoinya terlempar ke atas seperti itu. Juga Kang Hong terbelalak memandang, namun dia bernapas lega dan penuh kagum dia mengikuti gerakan gadis baju putih itu. Biarpun tubuhnya terlempar dengan cepat sekali, ternyata Biao Eng tidak kehilangan akal. Di atas udara, tubuhnya dapat berjungkir balik dan sabuk di tangannya menyambar ke depan, ujungnya mengait dan membelit dahan pohon sehingga tubuhnya tergantung dan luncuran itu patah. Kemudian dengan ringan ia meloncat turun membawa sabuknya, bukan meloncat biasa, melainkan meloncat sambil menyerang Kang Hong dengan sambaran sabuk putih. Juga Cui Im yang menjadi lega melihat sumoinya selamat, sudah menyerang lagi, bukan dengan senjata tajam karena pedangnya sudah dilempar entah kemana, melainkan dengan cengkeraman-cengkeraman tangan yang menangkap pemuda itu diseling cengkeraman-cengkeraman ke arah bagian tubuh yang lemah. Kang Hong menjadi lemas. Dua orang gadis ini benar-benar keras kepala dan sudah nekat sekali. Setelah dia meloncat mundur dan melihat dua orang gadis itu terus maju menerjangnya, dia mengeluarkan pekik yang melengking nyaring terbawa oleh Sin Kang yang terdorong hawa marah. Tubuhnya sudah mencelat ke atas dan dari atas dia menggerakkan kaki tangannya yang menyerang ke depan bertubi-tubi, menimbulkan hawa pukulan amat kuat yang menyerang dua orang gadis itu dari kanan kiri, atas dan bawah. Inilah jurus yang terakhir atau jurus ke-8 dari ilmu pukulan San In Kun Hoat yang hanya terdiri dari 8 jurus itu. Biarpun hanya terdiri dari 8 jurus, namun ilmu silat yang kelihatannya sederhana ini merupakan gerakan-gerakan intisari dari ilmu silat tinggi, maka jurus ini yang disebut jurus In Kang Hong Wi, awan menggetarkan angin hujan. Amatlah hebatnya sehingga pernah Kiang Tojin tokoh Kunlun Pai yang amat sakti itu sendiri menjadi gelagapan dan kelabakan menghadapi jurus ini. Selain jurusnya yang amat hebat, yaitu dilakukan dari udara dengan terjangan dua pasang kaki tangan yang digerakkan secara bertubi-tubi, juga terutama sekali karena kedua tangan dan kedua kaki Kang Hong itu mengandung hawa sakti yang amat kuat. Dua orang murid Lam Hai Sini itu merupakan orang-orang yang lihai, terutama sekali Biao Eng. Menghadapi serangan yang tiba-tiba dilakukan Kang Hong ini, mereka tidak gentar, akan tetapi juga tidak berani menangkis, melainkan menggunakan kegesitan tubuh mereka mengelak. Akan tetapi alangkah kaget hati kedua orang gadis itu ketika mereka mengelak, mereka bertemu dengan angin pukulan dari mana-mana, seolah-olah gerakan serangan Kang Hong ini mendatangkan semacam angin berpusingan yang datang dari sekitar mereka. Ai! Cui Im sudah menjerit dan tubuhnya terpelanting seperti tersedot angin ke arah Kang Hong, sedangkan Biao Eng berusaha menahan dan terhuyung-huyung, juga mendekati Kang Hong. Kalau pemuda itu melanjutkan pukulan dan tendangannya, kedua orang gadis yang mendekat itu berada dalam jarak jangkauannya. Akan tetapi tiba-tiba Kang Hong mendengus dan menarik kembali kaki tangannya, lalu menggenjot tubuh dan lari menjauh tanpa menoleh lagi. Akan tetapi Cui Im dan terutama sekali Biao Eng bukanlah gadis-gadis yang mudah putus asa. Sama sekali tidak. Sejak kecil mereka dilatih untuk bersikap berani dan pantang mundur, kalau perlu mengejar cita-cita dengan taruhan nyawa. Kini melihat betapa pemuda yang tadinya sudah menjadi tawanan mereka itu hendak meloloskan diri, mereka menjadi penasaran dan hanya sebentar saja mereka tadi tertegun dan terkesima menyaksikan kehebatan jurus yang hebat dari pemuda itu. Setelah Kang Hong lari, keduanya lalu mengejar dan kembali mereka menghujankan senjata rahasia mereka. Kang Hong tidak mengelak, juga tidak menangkis karena pada saat pemuda itu menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba pemuda itu merasa tubuhnya kaku tak dapat digerakkan, tanda bahwa jalan darahnya tertotok secara hebat sekali. Hal ini dapat terjadi karena dia hanya memusatkan perhatian di sebelah belakang karena dia tahu bahwa dua orang gadis nekat itu mengejarnya. Ia tadi hanya melihat bayangan berkelebat dekat dan tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku tertotok. Andai kata dia tadi tahu akan serangan luar biasa ini dan mengerahkan Sin Kang, kiranya takkan mudah dia tertotok. Keanehan yang terjadi pada diri Kang Hong ini terlihat oleh dua orang gadis pengejarnya itu dalam keadaan lain.
Mereka hanya melihat Kang Hong diam tak bergerak, juga tidak mengelak serangan senjata-senjata rahasia itu sehingga mereka sendiri menjadi kaget dan mengira bahwa tentu pemuda itu tewas oleh penyerangan senjata-senjata rahasia mereka yang beracun dan lihai. Akan tetapi tiba-tiba mata mereka terbelalak karena tahu-tahu di belakang Kang Hong muncul seorang nenek dan semua senjata rahasia itu runtuh oleh kebutan rambut kepala nenek itu yang digerakkan ke depan. Nenek itu tertawa-tawa, seorang nenek yang amat menyeramkan. Usia nenek ini tentu tidak kurang dari 80 tahun, namun mukanya merah seperti berlumur darah, giginya besar-besar, rambut kepalanya riap-riap dan panjang. Mukanya yang buruk menakutkan itu tidak sesuai dengan tubuhnya, biarpun tubuh seorang nenek-nenek, namun pakaian sutra hitam itu mencetak bentuk tubuh yang masih padat dengan sepasang buah dada yang besar. Bibi Ambin Kuibo. Be Cui Im berseru kaget dan cepat membungkuk penuh hormat. Di kalangan kaum sesat, sebutan untuk mereka yang lebih tinggi kedudukannya tidak dipergunakan ucapan menghormat atau sungkan, maka Cui Im biarpun kelihatan takut-takut dan menghormati nenek ini, tetap saja ia tidak segan-segan menyebut julukan nenek itu yang tidak sedap, yaitu Angbin Kuibo, hantu wanita bermuka merah. Hihihihi. Kalian murid-murid Lam Hai sini benar-benar tidak memalukan menjadi murid orang pandai. Karena kulihat kalian berhasil menemukan bocah ini akan tetapi tidak berhasil menguasainya, maka biarlah kalian serahkan bocah ini kepadaku dan sebagai upah jerih payah kalian yang sudah dapat menemukannya, biarlah aku tidak membunuh kalian dan kalian boleh pergi dengan aman. Ucapan seperti ini bagi telinga Kang Hong merupakan ucapan yang terlalu bocengli dan mau mencari enak perutnya sendiri. Akan tetapi bagi dua orang gadis itu tidak aneh karena mereka sendiri pun sejak kecil dididik untuk membawa pendapat sendiri tanpa mempedulikan kesopanan dan keadilan umum. Pendeknya yang benar bagi mereka adalah kalau setiap tindakan ditujukan untuk keuntungan diri pribadi. Karena itu, ucapan nenek ini pun tidak mereka anggap bocengli, bahkan sudah wajar. Cui Im yang sudah mengenal betapa saktinya Angbin Kuibo yang merupakan seorang di antara butek Sukui, 4 iblis tanpa tanding, setingkat dengan gurunya, tidak berani menentang dan hanya menundukkan muka tanpa menyerah. Akan tetapi sikapnya berbeda dengan Biao Eng. Gadis ini adalah putri Lam Hai sini, dan karena tugas yang dilaksanakan ini adalah perintah ibunya, maka tentu saja mengandalkan nama besar ibunya yang tidak mau mengalah dan mempertahankan haknya sebagai orang yang menahan Kang Hong. Menyesal sekali bahwa terpaksa saya tidak dapat memenuhi kehendak bibi itu, karena tugas ini perintah dari ibu sehingga terpaksa saya harus mempertahankan hak saya atas diri murid Xinjiu Kiam Ong yang telah kami tawan. Mendengar ini, Angbin Kuibo menjadi tercengang dan ia memandang gadis baju putih itu penuh perhatian. Kemudian ia tertawa terkekeh dan berkata, kiranya engkau ini putri Lam Hai sini? Engkaukah yang membuat nama besar dengan julukan Songbun Siuli itu? Benar, bibi. Sayalah Songbun Siuli si Biao Eng. Hihihihi. Engkau berani melawan aku? Saya harus tahu diri dan saya maklum bahwa bibi bukanlah lawan saya. Seharusnya saya takut melawan bibi, akan tetapi saya lebih takut menghadapi ibu kalau saya melalaikan tugas yang diperintahkannya. Bagus. Kalau begitu, biarlah kita menggunakan hak seorang pemenang dan mari kita lihat siapa di antara kita yang akan menang dan berhak atas diri bocah ini. Sambil berkata demikian, Angbin Kuibo sudah meloncat ke depan menghadapi Biao Eng yang sudah siap pula dengan senjatanya. Gadis ini bersikap hati-hati sekali karena ia cukup maklum bahwa ia menghadapi lawan yang jauh lebih tinggi tingkatnya. Namun sedikit pun tidak terbayang rasa gentar pada wajahnya yang cantik namun dingin itu. Hihihi, lumayan juga engkau. Agaknya sudah cukup matang sehingga maklum bahwa yang diam lebih kuat daripada yang bergerak, yang diserang lebih untung daripada yang menyerang. Biarlah, kau jaga seranganku. Ucapan Angbin Kuibo ini memang berlaku bagi dua orang lawan yang setingkat kepandaiannya, karena dalam ilmu silat, yang diam itu lebih waspada sedangkan si penyerang selalu membuka lubang untuk dirinya sendiri dan penyerangannya membuat kedudukannya agak lemah. Akan tetapi tingkat kepandaian Angbin Kuibo jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaian si Biao Eng. Gadis ini paling banyak baru dapat mewarisi setengah kepandaian ibunya, sedangkan tingkat kepandaian Lam Hai sini yang merupakan orang terpandai di antara 4 tokoh datuk sesat, namun tidak banyak selisihnya. Biarpun Angbin Kuibo menyatakan hendak menyerang, namun kedua kakinya tidak bergerak maju, juga kedua tangannya tidak bergerak.
Yang bergerak hanya kepalanya karena ia menggunakan rambutnya yang riap-riapan itu untuk menyerang. Memang hanya rambut kepala yang menyambar itu, akan tetapi Biao Eng yang lihai itu sama sekali tidak berani menangkis. Maklum bahwa senjata rambut ini merupakan senjata keistimewaan Angbin Quibo dan bahwa rambut-rambut halus itu kalau dipergunakan oleh Angbin Quibo berubah menjadi rambut-rambut yang kaku kuat melebihi baja. Biao Eng mengelak dengan loncatan ringan ke kiri, kemudian sekali pergelangan lengan tangannya bergerak, sinar putih sabuknya sudah meluncur cepat sekali menotop jalan darah maut di tenggorokan nenek iblis itu. Nenek itu sambil terkekeh menangkis totokan ujung sabuk ini dengan tangan kirinya, malah berusaha mencengkram ujung sabuk dengan kuku-kukunya yang panjang. Akan tetapi ujung sabuk sutera itu lemas dan cepat sekali gerakannya, sebelum menyentuh tangan lawan sudah meluncur ke samping lalu melakukan totokan-totokan bertubi-tubi dari jarak jauh. Biao Eng amat cerdik. Maklum bahwa kelihayan nenek itu terletak pada rambut dan kukunya, ia sengaja menjauhkan diri sehingga tidak dapat tercapai rambut maupun kuku, sebaliknya ia mengandalkan sabuknya yang panjang untuk menyerang terus secara bertubi-tubi. Setiap kali nenek itu menangkis dan hendak mencengkeram ujung sabuk, sabuk itu sudah melejit pergi untuk menotop lain bagian. Dilihat begitu saja, amatlah menarik pertandingan ini. Ujung sabuk putih itu seolah-olah seekor kupu-kupu putih yang lincah, hinggap di sana-sini dan selalu luput dari cengkeraman tangan Angbin Quibo. Bukan hanya sampai di situ usaha Biao Eng untuk mengalahkan lawannya yang lihai. Ia harus mengerahkan seluruh kepandaiannya dan ia memang bersungguh-sungguh dalam usahanya untuk menangkan perebutan ini betapapun tidak mungkin menurut perhitungan. Selain menghujankan totokan-totokan dari jarak jauh, kini tangan kirinya kadang-kadang bergerak dalam saat-saat yang tak terduga lawan dan meluncurlah senjata rahasianya yang ampuh, yaitu bola-bola putih yang berduri dan kadang-kadang diseling dengan senjata piau berbentuk tusuk konde putih dengan ukiran bunga buah. Karena senjata-senjata rahasia ini dilepas dari jarak dekat dan dilontarkan dengan pengerahan tenaga luekang, juga pada saat yang tidak terduga dan memilih selagi kedudukan tubuh lawan lemah, mau tidak mau Angbin Quibo harus mengelak ke sana kemari sehingga untuk beberapa lama ia seperti terdesak. Ia terdesak bukan karena ilmu silat, melainkan karena kecerdikan lawan yang masih muda itu. Hal ini membuat Angbin Quibo menjadi penasaran, malu dan marah sekali. Ketika nenek iblis ini repot mengelak dari hujan senjata rahasia, Biao Eng tidak menyia-nyiakan kesempatan, sabuk suteranya mengirim totokan yang amat kuat ke arah ulu hati nenek itu. Dan agaknya nenek yang sedang sibuk mengelak dari sambaran senjata rahasia ini tidak sempat pula mengelakkan totokan maut ini sehingga Biao Eng yang masih muda tidak dapat menahan rasa girangnya. Inilah pantangan bagi seorang yang sedang bertanding. Ibunya sudah menggemblengnya sedemikian rupa sehingga dia menjadi seorang gadis berdarah dingin berurat syaraf baja, tidak dapat digoyangkan oleh segala macam perasaan. Akan tetapi karena sekali ini ia menghadapi lawan yang jauh lebih lihai, begitu melihat betapa ia dapat mendesak, bahkan totokan mautnya hampir mengenai sasaran, Biao Eng tak dapat menahan kegembiraan hatinya dan hal ini, biarpun hanya sedikit, tetap saja telah mengurangi kewaspadaannya. Dalam kegembiraannya ia lupa bahwa nenek itu amat sakti dan keadaan yang mendesak itu mungkin hanya merupakan siasat yang lihai belaka. Ia sadar setelah terlambat karena ketika totokan ujung sabuknya sudah dekat dengan dada nenek itu, tiba-tiba rambut nenek itu menyambar ke depan dan membelit-belit sabuk sutera putihnya. Biao Eng terkejut dan terpaksa hendak melepaskan sabuknya, namun sebagian dari rambut nenek itu telah bergerak lagi dan seperti hidup, rambut itu telah menangkap lengan kanannya, membelit bagian pergelangan sehingga lengan gadis itu seperti diikat kuat-kuat. Hihihihi. Engkau berani melawan aku, ya? Sebagai puteri Lam Hai sini, aku akan mengampuni nyawamu, akan tetapi sebagai seorang gadis yang berani melawanku, kau harus dihukum. Biao Eng maklum bahwa dari seorang nenek seperti ini ia tidak dapat mengharapkan maaf, maka ia pun tidak mau minta maaf, bahkan tiba-tiba ia memukulkan tangan kirinya ke arah lambung nenek itu. Pukulan ini hebat sekali dan biarpun Angbin Quibo seorang tokoh besar dalam dunia sesat, akan tetapi kalau pukulan tangan kiri Biao Eng mengenai lambungnya, tentu ia akan celaka, sedikitnya luka hebat. Akan tetapi pada saat itu, si nenek membuat Biao Eng tidak berdaya hanya menggunakan rambutnya saja sedangkan kedua tangannya masih menganggur, tentu saja pukulan tangan kiri Biao Eng ini tidak ada artinya baginya. Sekali tangan kanannya yang berkuku panjang itu bergerak, pergelangan tangan kiri Biao Eng sudah ia tangkap sehingga gadis itu tidak mampu berkutik lagi.
Hihihihi. Hukuman apa yang harus kau terima? Tanganmu? Kubuntungkan sebelah tanganmu. Nenek itu mengancam sambil menyeringai sehingga tampak giginya yang besar-besar. Si Biao Eng yang sudah tak dapat berkutik lagi itu memandang dengan wajah tetap dingin, bahkan mulutnya yang bagus bentuknya itu membentuk senyum mengejek, seolah-olah ancaman itu sama sekali tidak membuat hatinya menjadi jerih. Wah, kalau hanya lenganmu yang buntung, tentu iblis betina tua bangka Lam Hai sini masih dapat menurunkan ilmu untuk sebelah tanganmu lagi. Tidak, lebih baik kakimu yang kubuntungkan sebelah. Dengan hanya sebelah kaki, berdiri pun kau takkan tegak. Benar, kubuntungkan saja kakimu sebatas paha, hihihihi, dan setiap orang laki-laki akan jijik melihat kakimu yang buntung, hehehe. Tidak. Tidak boleh kau lakukan itu, Bibi Ambin Kuibo. Tiba-tiba Bai Cui Im membentak marah dan dengan nekat gadis ini sudah menerjang dari belakang tubuh nenek itu untuk menolong sumoinya. Karena pedangnya sudah hilang ketika tadi dirampas dan dibuang Keng Hong, kini Cui Im menyerang dengan tangan kosong, akan tetapi biarpun hanya memukul dengan tangan kosong, gadis ini diam-diam telah melumuri kedua tangannya dengan racun yang selalu dibawa-bawanya, sesuai dengan julukannya Dewi Racun. Kini kedua tangannya itu mengeluarkan asap hijau dan racun yang dipakai di kedua tangannya amat jahat karena jangankan sampai lawan yang terpukul robek kulitnya sehingga racun itu dapat meracuni darah. Bahkan baru tersentuh saja, racun ini dapat meresap melalui lubang-lubang kulit dan membuat daging menjadi membusuk dalam waktu singkat. Kini gadis ini menerjang nenek itu dari belakang, mencengkram tengkuk dengan tangan kiri dan menghantam lambung dengan tangan kanan. Angbin Kuibo mendengus marah, tangan kirinya bergerak ke belakang dan kakinya diputar sedikit. Ketika tangan kirinya itu dengan jari-jari terpentang lebar ia dorongkan ke depan, menyambarlah angin pukulan yang hebat. 5 buah kuku jarinya tergetar mengeluarkan suara dan tercium bau yang aneh sekali, ada bau harum ada yang amis, dan ada pula yang berbau bangkai. Hebatnya, tubuh Bai Cui Im terhuyung-huyung mundur seperti terbawa angin badai, terdengar gadis ini memekik dan Cui Im roboh sambil merintih-rintih dan dengan kedua tangan menggigil dan gadis ini cepat merobek bajunya dan tampaklah sebagian dadanya berwarna biru. Dengan tangan masih menggigil, Cui Im mencari-cari dalam saku bajunya, menemukan bungkusan yang dicarinya, membukanya dan dengan jari-jari tetap menggigil ia segera menelan 3 butir pil berwarna hijau, kuning dan merah. Hihihihi. Engkau bocah lihai, dapat menahan sedikit dorongan Bantok Sinciang, tangan sakti selaksa racun. Tentu engkau yang disebut Angkiam Toksian Li si Dewi Racun. Keadaan Cui Im tidak terlalu menderita lagi. Dia masih lemas, akan tetapi telah dapat bangkit dan duduk bersila, mengatur napas. 3 buah pil yang ditelannya itu mempunyai khasiat yang amat manjur, dapat memunahkan segala macam racun yang bagaimana jahat pun. Angbin Kuibo kini kembali menghadapi Biao Eng yang sejak tadi hanya memandang semua itu dengan mata tidak peduli. Baginya, majunya Cui Im untuk membantunya sudah sewajarnya, dan robohnya Cui Im pun bukan hal yang aneh. Dia sendiri tak mampu berkutik, apalagi yang dapat ia lakukan. Tidak lain hanya menanti datangnya hukuman yang ia tahu pasti amat mengerikan. Akan tetapi sebagai putri Lam Hai sini, terutama sekali sebagai seorang tokoh muda yang berjuluk Song Bun Siuli, dia harus menjaga nama dan akan menghadapi semua itu dengan mata tak berkedip. Hehehe, sekarang kau boleh pilih, Song Bun Siuli. Lebih baik kubuntungkan sebelah lenganmu, ataukah sebelah kakimu? Angbin Kuibo, aku sudah kalah olehmu, mau membuntungi lengan, kaki atau leher, terserah. Di sana masih ada ibuku yang kelak akan mencarimu untuk menagih hutang berikut bunga-bunganya. Angbin Kuibo menjadi marah sekali. Sudah menjadi kesukaan para tokoh sesat terutama Butek Sukui 4 datuk besar kaum sesat untuk melihat calon korban mereka merengek-rengek minta ampun dan merintih-rintih oleh siksaan, maka kini menyaksikan sikap Biao Eng yang malah menantang dan wajah yang cantik itu tetap dingin dan senyumnya mengejek, nenek itu menjadi penasaran sekali dan merasa terhina. Alangkah akan malunya dan rendah namanya kalau ada yang melihat betapa Angbin Kuibo yang terkenal itu kini malah diejek oleh seorang tawanannya, seorang gadis muda. Kalau begitu percuma saja ia menjadi seorang di antara 4 iblis yang sepatutnya membuat semua orang yang mendengar namanya menggigil ketakutan. Bocah ini telah berada di ambang siksaan, akan dibuntungi kaki tangannya, bukannya takut malah mengejek dan menantang. Hehehe, siapa takut terhadap Lam Hai sini? Suruh dia datang.
Kalau aku sudah dapat memiliki kitab-kitab Shinjiu Qiamong, biar ada 10 lam hai sini, aku tidak takut. Kau tidak gentar dibuntungi kaki atau tanganmu? Apakah yang paling berharga bagimu? Wajahmu begini cantik. Dahulu aku pun cantik sekali melebihimu, dan ribuan orang laki-laki jatuh bertekuk lutut di depan kakiku, mengagumi dan mencintaiku. Hihihi, apakah yang lebih berharga bagi wanita kecuali kecantikannya? Kata orang, kecantikan jasmani hanya setebal kulit, akan tetapi tanpa adanya kecantikan jasmani, mana mungkin hati pria dapat bangkit seleranya? Memang setebal kulit karena kalau kulit mukamu yang cantik ini, yang halus putih kemerahan dan hangat, kubuang, kukupas, apa yang tinggal? Hanya tengkorak dengan daging membusuk. Kau menjadi pucat. Bagus, ini tandanya kau mengenal takut, hihihihi. Nenek iblis itu terkekeh-kekeh, mulai senang hatinya karena ia mulai dapat menyiksa hati gadis itu. Biao Eng mulai berdebar jantungnya karena ngeri. Dia tidak takut disiksa, tidak takut mati, akan tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis remaja, seorang gadis muda yang tentu saja sadar akan kecantikannya dan merasa ngeri mendengar ancaman ini. Namun ia memaksa diri tersenyum mengejek dan berkata, "Lakukanlah, Ambin Kuibo. Kupaslah kulit mukaku sampai menjadi seburuk-buruknya. Akhirnya toh aku mati dan setelah menjadi mayat, apa bedanya cantik atau tidak?" Ucapan ini keluar dari hatinya sehingga mengusir bayangan ngeri dari wajahnya. Hal ini membuat nenek ini mencak-mencak saking marahnya. "Baik, kalau begitu aku tidak akan membuatmu mati. Kalau dikupas semua kulit mukamu, tentu kau akan mampus. Terlalu enak buatmu." Aku pernah melihat seorang wanita yang menderita sakit kotor sehingga hilang hidungnya dan bibirnya. Hidungnya hanya merupakan sebuah lubang dan mulutnya juga sebuah lubang melompong. Lalat-lalat keluar masuk melalui lubang-lubang hidung dan mulut. Dan dia tidak mati. Hihihihi, benar sekali. Kalau kupotong hidungmu yang kecil mancung ini, dan kukerat habis sepasang bibirmu yang begini penuh, halus kemerahan membuat hati laki-laki ingin sekali mencium menggigitnya, kau tentu akan menjadi seperti dia. Kalau hidung dan mulutnya sudah menjadi dua lubang yang dirubung lalat, biarpun bagian tubuhnya yang lain amat bagusnya, laki-laki mana yang akan tertarik? Mereka akan menjadi jijik sekali, melihat pun akan muntah. Hihihihi, menangislah, berteriaklah, aku tetap akan melakukan hukuman ini, hihihihi. Iblis betina itu berjingkrak-jingkrak sambil terkekeh-kekeh karena kini Biao Eng menjadi pucat sekali dan dari sepasang matanya mengalir air mata. Belum pernah selama hidupnya Biao Eng menangis karena ngeri dan takut, dan sekali ini ia benar-benar menjadi ketakutan karena tidak tahan mengingat ancaman yang amat mengerikan itu. Hehehe. Biar kupandang mukamu sampai puas dulu agar aku nanti ingat betapa cantiknya engkau sebelumnya. Julukanmu Siuli, perawan jelita, sungguh tepat. Cantik sekali kau. Sekarang, mana yang lebih dulu dipotong? Hidungmu atau bibirmu? Hidungmu saja agar bibirmu dapat menjerit-jerit, kemudian bibirmu. Wah, kuku tanganku sudah gatal-gatal, kini mendapat makanan empuk, hidung mancung bibir merah. Hihihihi. Nenek sudah mendekatkan tangan kirinya ke depan hidung Biao Eng, dan gadis ini meremkan matanya, mukanya pucat, napasnya terengah-engah dan dadanya terisak menangis. Sudah tercium olehnya bau kuku-kuku tangan kiri nenek itu dan ia menahan napas, hampir pingsan ketika kuku-kuku itu sudah menyentuh cuping hidungnya. Agaknya nenek itu sengaja berlaku lambat agar lebih banyak ia dapat menikmati siksaan ini. Cui Im yang masih duduk dengan tubuh lemas memandang dengan muka pucat dan mata terbelalak. Iblis kejam. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring sekali dan Keng Hong telah meloncat tinggi dan dari atas ia mengirim serangan dorongan dengan kedua tangan ke arah punggung nenek itu. Tadi ia menjadi marah dan khawatir sekali menyaksikan keadaan Biao Eng. Biarpun dia tadinya tak mampu bergerak karena totokan yang istimewa dari nenek itu membuat tubuhnya kaku, namun sinkang di tubuhnya yang hebat luar biasa itu terus mendesak-desak dan akhirnya, dalam saat terakhir bagi keselamatan Biao Eng, dia berhasil membebaskan diri dari totokan itu dan serta-merta dia meloncat dan menyerang. Dalam kemarahannya, dia langsung menggunakan jurus yang intuisan, yaitu jurus ketiga dari ilmu silat tangan kosong satu-satunya yang dia kenal, San In Kun Hoat. Serangannya hebat sekali karena kedua lengannya penuh dengan hawa sinkang yang amat kuat.
Nenek yang sakti itu terkejut mendengar desir angin serangan yang demikian hebatnya, maka cepat ia menarik kedua tangannya dari Biao Eng, tubuhnya membalik dan tangannya menangkis. Plak-plak. Ai. Ambin Kuibo menjerit kaget ketika tubuhnya tergetar dan ia dipaksa untuk mundur sampai 3 langkah ke belakang. Apalagi ketika ia melihat betapa pemuda yang menyerangnya itu hanya terhuyung sedikit oleh tangkisannya, sama sekali tidak terpengaruh oleh tangkisan kedua tangannya, benar-benar ia tercengang. Akan tetapi hatinya girang sekali karena hal ini hanya membuktikan betapa hebatnya ilmu kepandaian Sinjiu Qiamong yang dalam waktu beberapa tahun saja dapat melatih muridnya selihai ini. Ia percaya bahwa kalau ia sampai berhasil menguasai kitab-kitab peninggalan Sinjiu Qiamong, pasti ia akan menemukan ilmu-ilmu yang hebat. Hehehe, bocah hebat engkau. Bagaimana kau berhasil membebaskan totokanku? Memang hal ini saja sudah menimbulkan keheranan dan kekaguman luar biasa bagi Angbin Kuibo. Jarang di dunia ini ada tokoh yang dapat membebaskan totokannya, kecuali orang-orang yang setingkat dengan dia seperti ketiga datuk hitam yang lain. Akan tetapi Keng Hong tidak memperhatikan nenek itu karena dia melihat betapa tubuh Biao Eng menjadi limbung dan hampir roboh. Cepat dia melangkah maju dan berhasil memeluk pundak gadis itu sehingga Biao Eng tidak sampai roboh. Gadis ini merintih perlahan, terhimpit rasa ketegangan yang amat hebat sehingga setelah ia terbebas daripada ancaman yang lebih hebat daripada maut tadi, ia menjadi lemas sekali. Ketika ada orang memeluknya, ia merintih dan membuka matanya perlahan. Melihat bahwa yang memeluknya dan memandangnya penuh rasa iba itu adalah pemuda yang telah membebaskannya daripada siksaan hebat, ia balas memeluk dan membenamkan mukanya di dada Keng Hong. Sejenak keduanya berpelukan ketat, dan Keng Hong merasa betapa jantungnya berdebar. Sama sekali tidak bangkit nafsunya terhadap gadis ini seperti ketika dia memeluk Cui Im, yang ada hanya rasa kasihan dan sayang. Terima kasih. Ucapan ini perlahan sekali, merupakan bisikan yang hampir tak bersuara, namun mendatangkan rasa lega dan puas di hati Keng Hong dan dia tersenyum. Hihihihi. Persis Sinjiu Qiamong. Gurunya pemogoran, muridnya hidung belang. Hehehe, setiap orang wanita tentu akan jatuh hati kepada bocah ini. Ucapan Angbin Kuibo menyadarkan Biao Eng dan sekali rengut ia melepaskan dirinya dari pelukan Keng Hong, lalu mencelat ke belakang dengan muka pucat dan mata terbelalak. Ia tidak merasa malu, hanya merasa heran terhadap diri sendiri mengapa ia mempunyai perasaan seperti ini. Padahal selama hidupnya ia digembleng oleh ibunya agar jangan jatuh hati pada pria manapun. Dan selamanya ia tidak pernah memikirkan pria. Sekarang, tanpa disadari ia tadi telah memeluk pemuda itu dengan mesra, di depan mata orang-orang lain pula. Hahaha, Sumoy, betul tidak kataku? Hati-hati terhadap dia, aku akan pulas dalam pelukannya yang nyaman. Suci, tutup mulutmu. Bentakan ini mengandung kemarahan yang membuat Cui Im tak berani bersuara lagi, akan tetapi mulut wanita ini tersenyum dan pandang matanya terhadap Biao Eng mengandung sesuatu yang aneh. Akan tetapi Angbin Kuibo kini sudah menghadapi Keng Hong dan sambil tertawa ia berkata, "Bocah, aku masih ingat kepadamu. Sejak kecil engkau sudah hebat, berani meniup suling mengacaukan pertandingan kami melawan Sinjiu Qiamong. Angbin Kuibo, aku pun masih ingat kepadamu ketika engkau dengan iblis-iblis lain secara tidak tahu malu mengeroyok mendiang suhu. Dan sekarang engkau hendak menyiksa seorang gadis muda. Benar-benar engkau keji dan jahat seperti iblis sendiri." Nenek itu tertawa-tawa dengan hati girang. Maki-makian yang menunjukkan betapa kejam dan jahatnya bagi telinganya merupakan puji-pujian yang membesarkan hati. Hihihihi, dan aku dapat lebih kejam lagi kalau kau tidak menurut kepadaku. Kau harus ikut aku dan membawaku ke tempat penyimpanan pusaka peninggalan gurumu. Aku tidak sudi. Aku akan memaksamu, bocah keras kepala. Dipaksa juga aku tetap tidak dapat menunjukkan tempat itu. Aku akan menyiksamu, membuat kau mati tidak hidup pun tidak, menjadi 3/4 mati dan yang 1/4 hanya kubiarkan hidup untuk mengalami derita yang hebat. Nenek itu mengancam dengan suara marah. Percuma, biar disiksa sampai mati pun tidak ada gunanya karena aku sendiri tidak tahu di mana tempat yang kau maksudkan itu. Bohong. Sudahlah. Percaya atau tidak terserah, aku tidak ada waktu lebih lama lagi untuk melayani ocehanmu. Aku pergi.
Setelah berkata demikian, Kang Hong meloncat dan lari pergi dari situ. Akan tetapi tampak bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu nenek itu telah berdiri menghadang di depannya. Kang Hong kaget dan kagum. Ginkang dari nenek ini benar-benar mengejutkan, seperti terbang saja ketika mendahuluinya dan menghadang. "Kau mau apa?" tanya Kang Hong. "Kau harus ikut bersamaku." Kang Hong teringat akan pesan suhunya. Suhunya pernah menyatakan bahwa di dunia persilatan banyak sekali orang pandai yang takkan terlawan olehnya, terutama sekali orang-orang seperti Butek Sukui yang berilmu tinggi. Hanya kalau dia sudah mempelajari kitab-kitab peninggalan suhunya, barulah dia akan cukup kuat untuk menghadapi mereka, demikian pesan suhunya. Dan sekarang dia berhadapan dengan seorang di antara mereka. Sayang pedang Siang Hokiam tidak berada di tangannya. Kalau dia bersenjatakan pedang itu, ingin dia mencoba ilmu pedangnya Siang Hokiam Sut melawan nenek yang lihai bermain silat dengan senjata rambut dan kuku-kukunya ini. Betapapun juga, dia harus melawannya. Aku tidak sudi. Hihihi, kau kira aku tidak dapat memaksamu? Kau kira dengan sedikit kepandaianmu itu engkau akan dapat menentang Ambin Kuibu? Hihihi. Aku tidak dapat, bentak Kang Hong dan pemuda ini sudah menerjang maju, membuat gerakan melingkar dengan kedua tangan yang diputar dari atas kepala terus ke bawah. Cepat sekali sehingga kedua lengannya merupakan gulungan sinar putih, kemudian dari gumpalan sinar ini menyambarlah kedua pukulannya bertubi-tubi. Ia telah memainkan jurus kelima dari ilmu silatnya, yaitu jurusan Incitian, awan gunung mengeluarkan kilat. Angin pukulan kedua tangannya yang mengandung tenaga sinkang itu sampai mengeluarkan suara menderu dan rambut riap-riapan serta baju nenek itu berkibar-kibar disambar angin pukulan. Pukulan yang aneh dan hebat. Nenek itu berseru gembira sekali karena harus ia akui bahwa sebanyak itu ia mengenal ilmu silat pelbagai aliran, belum pernah ia menyaksikan jurus pukulan yang dipergunakan pemuda ini. Sebagai seorang ahli, ia segera dapat menilai bahwa jurus ini hebat sekali, mengandung segi yang rumit dan dahsyat, akan tetapi hanya tenaga pemuda ini saja yang hebat luar biasa, namun gerakannya belum matang. Oleh karena itu, dengan mudah ia menghindarkan diri sambil meloncat ke kanan, kemudian membalik ke kiri cepat sekali dan rambutnya sudah menyambar ke arah leher Kang Hong. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kalau diukur tentang ilmu silatnya, tentu saja Kang Hong kalah jauh, maka ketika serangannya itu selain gagal juga dia dibalas secara kontan, pemuda ini menjadi sibuk menangkis dengan kebutan tangannya. Hebat memang tenaganya, karena angin tangkisannya dapat membuat rambut nenek itu buyar. Kemudian dia meloncat ke depan dan dari atas dia mengirim pukulan dengan jurus Siang Intuisan. Serangan ini pun hebat sekali dan nenek iblis itu makin gembira. Mula-mula yang akan dipelajarinya adalah jurus-jurus ini, pikirnya. Kalau dia sudah memahami jurus-jurus seperti ini, kemudian dia yang memainkannya tentu akan hebat sekali daya serangnya dan sukarlah tokoh-tokoh tandingannya akan mampu menangkisnya. Kini ia secara tiba-tiba menggulingkan tubuhnya dan selagi tubuh Kang Hong yang menyambar lewat itu meluncur di atas kepalanya, ia mengulur kedua tangan mencengkram ke arah kaki Kang Hong. Kang Hong terkejut sekali, lalu mengerahkan sinkangnya dan tubuhnya mencelat ke atas. Gerakan ini bukan main cepatnya, digerakkan oleh tenaga ginkang yang tinggi sehingga dia dapat menghindarkan kedua kakinya dari cengkraman. Akan tetapi begitu dia meloncat turun, kedua tangan nenek itu sudah menerjangnya dengan pukulan bantok sinciang. Rebahlah, teriak si nenek yang ingin cepat-cepat merobohkan Kang Hong untuk dapat dibawa lari karena ia khawatir kalau kedua orang anak murid Lam Hai Sini itu datang membantu, dan lebih khawatir lagi kalau ada datang tokoh-tokoh lain yang ia tahu juga berusaha mendapatkan pemuda murid Shinjiu Kiam Ong ini. Kang Hong merasa betapa sebuah tenaga raksasa mendorongnya, didahului bau yang harum dan amis. Cepat dia menahan napasnya, mengerahkan sinkangnya dan menangkis dengan tangan digerakkan dari samping. Des! Kang Hong. Sekali ini tubuh Kang Hong yang terhuyung-huyung ke belakang dan nenek itu yang merasa betapa kedua tangannya tergetar, cepat menggerakkan kepalanya dan rambutnya yang riap-riapan itu terpecah menjadi 7 buah pecut yang menyambar dan menotok 7 jalan darah di bagian atas tubuh Kang Hong. Pemuda itu terkejut sekali karena tidak mungkin dia menghindarkan diri dari 7 totokan sekaligus itu, dia cepat mengerahkan sinkang di tubuhnya dan menutup jalan-jalan darah yang tertotok.
Ujung-ujung rambut itu mengenai sasaran dan membalik bertemu dengan tubuh Kang Hong. Akan tetapi pemuda itu merasa tubuhnya seperti disambar petir dan dia terguling roboh. Baiknya dia terus bergulingan karena seandainya tidak, tentu dia kena totok oleh Ang Bin Quibo yang sudah menubruknya. Kang Hong mencelat berdiri dan kepalanya terasa pening, dan biarpun dia tidak terpengaruh oleh totokan-totokan itu, namun tubuhnya terasa kesemutan dan kepalanya pening. Ia melihat wajah nenek yang tertawa-tawa itu berubah menjadi dua dalam pandang matanya yang berkunang. Kang Hong, pergunakan ilmu tempelmu. Tiba-tiba Cui Im berteriak. Gadis ini sudah terbebas daripada pengaruh pukulan beracun tadi, akan tetapi masih lemah. Adapun Biao Eng sejak tadi hanya memandang dan wajahnya sudah membayangkan sikapnya yang dingin lagi. Hal ini adalah karena ia masih merasa terguncang oleh perasaan hatinya sendiri yang tak dapat ia sangkal bahwa ia mencinta pemuda itu. Mendengar teriakan Cui Im itu, Kang Hong yang masih pening dan belum dapat menggunakan pikirannya dengan baik itu segera menubruk maju, melakukan serangan dan kembali ia telah menggunakan jurus ketiga, yaitu Xian Intuisan. Sekali ini, mendengar seruan Cui Im tadi, Ang Bin Quibo sengaja memakai kedua tangan Kang Hong yang terbuka dan mendorongnya itu dengan kedua tangannya sendiri. Plak! Dua pasang telapak tangan itu bertemu di udara. Hebat bukan main tenaga sinkang Ang Bin Quibo sehingga tubuh Kang Hong untuk beberapa detik lamanya tersangka di udara oleh sepasang tangannya. Setelah tubuh Kang Hong makin turun dan akhirnya kedua kakinya menyentuh tanah, barulah Ang Bin Quibo mengeluarkan seruan keras. Kau faham Tikai Beng? Seruan ini adalah seruan terheran-heran, juga seruan girang sekali. Cepat sekali wanita yang telapak tangannya sudah melekat dengan tangan Kang Hong dan mulai tersedot hawa sinkangnya itu, menggerakkan kepalanya dan rambutnya terpecah menjadi dua bagian melakukan totokan ke arah kedua pergelangan tangan Kang Hong. Pemuda itu merasa betapa kedua tangannya tiba-tiba menjadi kesemutan sehingga daya sedotnya berkurang dan pada saat itulah Ang Bin Quibo merenggut kedua tangannya terlepas. Kemudian sekali lagi rambutnya mengirimkan totokan selagi Kang Hong masih belum siap-siap sehingga pemuda itu terkena totokan pada kedua pundaknya sehingga tiba-tiba dia menjadi lemas. Pada detik lain tubuhnya sudah disambar oleh Ang Bin Quiong yang tertawa terkekeh-kekeh girang sekali. Dalam diri pemuda ini saja sudah terdapat ilmu-ilmu pukulan yang amat hebat ditambah dengan ilmu Tikai Beng yang kabarnya sudah lenyap dari dunia persilatan. Kalau dia bisa mendapatkan dua macam ilmu itu saja, dilatihnya sempurna, ia akan menjadi tokoh nomor satu di antara 4 datuk. Ang Bin Quibo, dia tawananku, lepaskan. Tiba-tiba Biao Eng berseru nyaring dan gadis ini sudah menyerang dengan sabuk sutera putihnya. Ujung sabuk meluncur cepat dari atas dan bagaikan seekor ular panjang, sabuk itu kini mematuk ke arah ubun-ubun kepala Ang Bin Quibo. Inilah serangan yang amat berbahaya, serangan maut. Ang Bin Quibo maklum akan bahayanya serangan ini, maka ia cepat menggunakan tangan kanannya untuk mencengkram ke arah ujung cambuk, sedangkan lengan kirinya mengempit dan melingkari pinggang Kang Hong. Cengkraman itu luput karena sabuk sudah disendal oleh Biao Eng, akan tetapi nenek itu melanjutkan tangan kanannya dengan serangan jarak jauh, mendorongkan tangannya itu dengan ilmu bantok sinciang ke arah Biao Eng. Gadis ini yang sudah mengalami sendiri betapa hebatnya pukulan nenek itu, cepat mengelak ke samping dan kesempatan ini dipergunakan oleh Ang Bin Quibo untuk meloncat pergi. Murid Xinjiu Qiamong sudah berada di tangannya, dia tidak mau melayani Puteri Lam Hai sini lebih lama lagi. Akan tetapi tiba-tiba tampak berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu seorang nenek berpakaian putih yang bertubuh tinggi kurus telah berdiri di depan Ang Bin Quibo dengan sikap angkuh dan dingin. Nenek ini usianya sebaya dengan Ang Bin Quibo, namun berbeda dengan Ang Bin Quibo yang berwajah menyeramkan dan buruk, nenek ini jelas menunjukkan bahwa dahulunya tentu mempunyai wajah yang cantik sekali. Tubuhnya yang tinggi kurus masih membayangkan bentuk tubuh yang ramping, dan gerak-geriknya halus. Quibo, sungguh tidak malu kau menghina orang-orang muda. Wanita tua ini menegur dengan suara halus namun nadanya dingin sekali, kemudian nenek itu menggerakkan tangan kanan sambil berkata lagi. Kau ingin merasakan Tikai Beng? Nah, terimalah ini. Biarpun gerak-geriknya halus, akan tetapi tangan nenek itu cepat sekali gerakannya sampai tak dapat diikuti pandangan mata dan tahu-tahu telapak tangan nenek ini sudah mengancam muka Ang Bin Quibo. Ang Bin Quibo terkejut dan cepat ia mengangkat tangan kanan menangkis sambil mengerahkan tenaga bantok sinciang. Plak!
Ang Bin Kuibo mengerti bahaya. Kalau dia tertempel dan tersedot oleh Kang Hong masih mudah baginya untuk membebaskan diri, akan tetapi nenek ini amat lihai sehingga dengan hanya sebelah tangan saja akan sukarlah baginya menyelamatkan diri. Cepat Ang Bin Kuibo melepaskan tubuh Kang Hong yang dikempit lengan kirinya, kemudian ia memutar tubuh dan menggunakan tangan kirinya yang dibuka jari-jarinya mencengkram ke arah dada lawan. Bukan hanya tangan kirinya yang mencengkram, juga kepalanya sudah bergerak dan bagaikan ular-ular hitam yang banyak sekali, rambutnya meluncur ke depan. Menghadapi serangan yang ganas dan amat banyak ini nenek itu tetap tenang, menggunakan tangan kanannya untuk diputar membentuk lingkaran yang melindungi tubuh. Putaran tangannya ini mendatangkan hawa berputar di depan tubuhnya sehingga serangan rambut-rambut kepala Ang Bin Kuibo dapat digagalkan semua karena rambut-rambut itu menjadi buyar bertemu dengan hawa putaran tangan ini, sedangkan cengkraman itu sendiri dapat disampok oleh tangan kanan si nenek sakti. Akan tetapi karena sebagian tangannya dikerahkan untuk menghadapi serangan yang ganas itu, tenaga sedotnya berkurang dan sekali renggut Ang Bin Kuibo berhasil membebaskan diri lalu meloncat mundur dengan muka beringas. Sementara itu, Kang Hong sudah berhasil membebaskan diri dari totokan dan Cui Im sudah cepat-cepat menghampirinya, akan tetapi pemuda ini tidak mempedulikan sikap Cui Im yang memikat, karena pada saat itu perhatiannya ditujukan kepada nenek yang berhadapan dengan Ang Bin Kuibo. Lam Hai sini. Baru saja aku telah mengampuni putrimu dan tentu dia kini sudah menjadi mayat kalau tidak melihat hubungan segolongan. Akan tetapi sekarang datang-datang kau menyerangku, sungguh engkau tidak mengenal persahabatan. Teriak Ang Bin Kuibo dengan nada marah. Dia bohong, Subo. Cui Im berteriak. Kalau tidak ada Kang Hong murid Shinju Kiamong ini yang membantu, Tecu dan Sumoy tentu telah dibunuhnya. Dia telah menghina Tecu berdua, juga telah menghina nama Subo. Nenek tinggi kurus yang ternyata adalah tokoh yang paling lihai dari Butek Sukui dan berjuluk Lam Hai Sini hanya memandang kepada Ang Bin Kuibo, kemudian berkata. Ang Bin Kuibo, engkau di timur, Pak San Kuiong di utara, Pat Jiu Sianong di barat dan aku di selatan, masing-masing tidak saling mengganggu selama puluhan tahun. Sungguh pun kini timbul urusan memperebutkan pusaka peninggalan Shinju Kiamong, seharusnya dilakukan secara terbuka dan mengandalkan kepandaian. Tidak semestinya engkau mengganggu anak-anak kecil. Kalau engkau hendak memamerkan bantok Xinjiang, majulah. Aku lawanmu. Melihat sikap yang dingin ini, Ang Bin Kuibo menjadi gentar. Memang dia telah mengenal siapa adanya Datuk Hitam dari selatan ini, yang sejak dahulu amat terkenal kesaktiannya dan ia tidak mempunyai harapan untuk menang. Apalagi ia melihat betapa di situ terdapat Ang Kiam Tok Sian Li Cui Im, dan Song Bun Siu Li Biao Eng yang kalau membantu lawan tentu membuat dia lebih berat menghadapinya, belum lagi pemuda aneh itu yang memiliki ilmu mujizat dan tentu saja akan membantu kedua orang gadis cantik itu. Ang Bin Kuibo bukan seorang bodoh. Dia adalah seorang tokoh besar yang sudah matang pengalamannya. Melihat keadaan tidak menguntungkan ini, ia lalu ketawa mengejek. Hihihihi, Lam Hai sini. Siapa sih takut menghadapimu? Kepandaian kita 1/8 tail, seimbang, dan terbukti tadi aku mampu melawan Tikai Beng yang kau miliki. Kau tunggu saja, akan tiba saatnya aku datang menantangmu dalam sebuah pertandingan yang menentukan. Sampai jumpa. Setelah berkata demikian, tubuh Ang Bin Kuibo berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Dengan ucapan ini, biarpun ia melarikan diri, namun tidak karena kalah bertanding atau memperlihatkan rasa jerihnya. Lam Hai sini bersikap dingin sekali dan kini mengertilah Kang Hong mengapa Biao Eng yang cantik manis itu memiliki sikap dingin seperti es. Kiranya ibunya pun seperti manusia es, sehingga nona itu mewarisi sikap ibunya. Pakaiannya serba putih seperti orang berkabung, sikapnya dingin, wajahnya tidak pernah menyinarkan perasaan hati. Benar-benar ibu dan anak ini mengerikan, lebih mengerikan daripada wajah Ang Bin Kuibo yang buruk dan wataknya yang kasar. Kini Lam Hai sini membalikkan tubuhnya perlahan menghadapi Kang Hong. Kalau tadi ketika menghadapi pandang mata penuh kekejaman dari Ang Bin Kuibo pemuda ini tidak merasa gentar, kini berhadapan dengan pandang mata itu, dia merasa bulu tengkuknya meremang. Pandang mata nenek ini seolah-olah terasa olehnya, merayap bagaikan seekor laba-laba di seluruh badan, dingin dan menggelikan. Engkau murid Shinju Kiamong? Suara Lam Hai sini halus, namun mengandung tenaga yang mendorong dan memaksa orang harus menjawab sebenarnya karena pandang mata yang dingin itu penuh ancaman.
Benar, Lo Qianwei, jawab Kang Hong singkat sambil menentang padang mata yang dingin itu. Dengan sikap tetap dingin, gerakan tangan lemah lembut, dan suara halus nenek itu menggerakkan tangan kanannya seperti orang minta sesuatu. Berikan kepadaku pedang Siang Hokiam. Kang Hong mengerutkan alisnya. Semua orang minta pedang itu dengan cara dan sikap mereka masing-masing, ada yang kasar, ada yang buas, ada pula yang halus seperti sikap nenek ini, namun baru sekarang Kang Hong merasa seram. Sikap nenek ini benar-benar mendatangkan rasa dingin di tengkuknya. Siang Hokiam tidak ada pada saya, Lo Qianpui. Di mana? Pedang itu dirampas oleh para Tosu Kunlun Pai. Bohong. Tiba-tiba nenek itu menggerakkan tangan kanan yang terulur tadi, telunjuknya menuding ke arah Kang Hong dan terdengarlah bunyi bercuitan ketika serangkum tenaga yang luar biasa menuju ke arah dada Kang Hong seperti sebatang pedang yang menusuk. Kang Hong terkejut sekali, cepat mengibas dengan tangannya sambil membanting tubuh ke kanan terus bergulingan. Tangannya tadi dapat menangkis hawa pukulan yang amat kuat seperti pedang akan tetapi tubuhnya terguling-guling dan akhirnya dia dapat meloncat bangun dengan keringat dingin membasahi lehernya. Bukan main, pikirnya. Selama hidupnya baru 2 kali ini dia menyaksikan ilmu sehebat itu. Pertama-tama dia melihat betapa di Kunlun San, Qiang Tojin pernah melakukan totokan terhadap Cui Im dari jarak jauh, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh nenek ini terhadap dirinya. Ia menjadi penasaran sekali karena dapat menduga bahwa serangan itu sesungguhnya adalah sebuah pukulan maut. Kiranya nenek yang halus bicaranya, halus pula gerak-geriknya, yang berwajah dingin ini tanpa sebab hendak membunuhnya begitu saja dengan darah dingin pula. Agaknya dalam hal kekejaman Lam Hai sini tidak mau kalah oleh para datuk hitam yang lain. Sebagai murid Sinjiu Kiamong engkau boleh juga, dapat mengelak dari seranganku. Akan tetapi engkau membohong, dan ini tidak patut karena gurumu itu selama hidup tidak pernah membohong. Hayo lekas serahkan pedang itu atau jangan harap kau akan dapat mengelak terus. Pikir Kang Hong. Mungkin dahulu Suhu tidak pernah membohong, dan hal itu tentu saja dapat dilakukan karena Suhunya sudah memiliki kepandaian amat tinggi. Bagi dia sendiri, kalau tidak mau membohong, bagaimana akan dapat menyelamatkan diri? Membohong tidak apa asal jangan menipu, membohong asal tidak merugikan lain orang, kadang-kadang malah amat perlu. Saya tidak membawa pedang itu, Lo Qianwei, sudah diambil oleh Qiang Tojin dari Kunlun Pai. Wutut. Wutut. Kedua tangan nenek itu melakukan gerakan mendorong 2 kali ke arah Kang Hong. Pemuda itu cepat mengelak dan mengibaskan tangan. Kembali hawa sinkang di tubuhnya berhasil menangkis angin pukulan nenek itu yang amat hebat. Namun tetap saja dia terjengkang dan terguling-guling saking hebatnya tenaga dorongan angin pukulan Lam Hai sini. Kau berani melawan. Nenek itu menjadi marah dan baru sekarang ia melangkah maju, hendak menyerang dari jarak dekat karena 2 kali serangannya dari jauh gagal. Ibu. Dia tidak bohong, memang Siang Hokiam telah diambil para Tosu Kunlun Pai, tiba-tiba Biao Eng berkata. Kau bocah bodoh mana tahu? Bocah ini adalah murid Sinjiu Kiamong, selain ugal-ugalan juga tentu amat menyayang pedang itu. Mana mungkin dia berikan kepada orang lain? Sinjiu Kiamong sendiri, setelah menjadi tua bangka, masih juga tidak rela memberikan pedang itu kepada orang lain. Jangan ikut-ikut, bocah ini harus memberikan Siang Hokiam kepadaku atau dia mati di tanganku sekarang juga. Bocah keras kepala, masih belum mengaku di mana adanya Siang Hokiam? Lekas katakan agar aku dapat mengambilnya. Kang Hong merasa panas perutnya. Nenek berwajah dingin ini benar-benar menjengkelkan sekali. Di waktu mudanya tentu merupakan seorang wanita cantik yang amat manja dan hendak membawa kehendak sendiri saja, mau menang sendiri. Ia memandang terbelalak penuh kemarahan dan berkata, sudah saya katakan, pedang itu berada di Kunlun Pai, kalau Lo Qianpui menghendaki ambillah dari tangan mereka. Akan tetapi hati-hati, di sana banyak terdapat orang lihai. Kang Hong terpaksa menghentikan kata-katanya karena nenek itu secara tiba-tiba sekali telah melompat ke depan dan tahu-tahu sudah berada dekat sekali dengannya, tangan kanan nenek ini menampar ke arah kepalanya. Kang Hong maklum betapa lihainya nenek ini. Mengelak takkan keburu, maka dia berlaku nekat, mengangkat pula tangan kanannya dan menerima tamparan tangan terbuka itu dengan telapak tangannya sendiri. Plak!
Dua buah tangan itu bertemu di udara dan terus melekat karena dalam kemarahannya, Kang Hong yang menggerakkan tenaga sinkang itu tanpa disengaja telah mengeluarkan daya sedotnya yang amat kuat. Ketika nenek itu merasa betapa tamparannya tertangkis bahkan tenaga sinkangnya tersedot, ia terkejut sekali dan cepat-cepat ia pun mengerahkan sinkangnya dan menggunakan ilmunya Tikai Beng untuk balas menyedot. Dua tenaga sinkang yang amat hebat saling sedot. Tenaga sedot sinkang Lam Hai Sini adalah berkat latihan ilmu Tikai Beng yang kabarnya sudah lenyap dari dunia persilatan, bahkan nenek ini yang sudah berlatih puluhan tahun sekalipun hanya dapat mencapai sebagian kecil saja. Adapun tenaga sedot dari tangan Kang Hong timbul tanpa dia sengaja, tanpa dilatih dan tercipta karena dia kebanjiran sinkang yang dioperkan oleh gurunya sehingga merusak susunan di dalam tubuhnya yang mengakibatkan tenaga sedot mujizat itu. Dan dapat dibayangkan betapa kaget, heran dan penasaran hati Lam Hai Sini ketika ia merasa betapa perlahan-lahan namun tentu, tenaga sedotnya terbetot dan kalah kuat sehingga mulailah sinkangnya membocor lagi memasuki tubuh pemuda itu lewat telapak tangan mereka. Ai! Lam Hai Sini berseru keras, tangan kirinya bergerak dan dengan kuku jari tangannya, ia menyentil ke arah pundak kanan Kang Hong. Seketika tubuh Kang Hong menjadi lemas dan untung pemuda ini masih ingat untuk cepat menarik tangannya sambil meloncat mundur, kalau tidak, tentu ia akan dipukul lagi dengan pukulan maut. Nenek itu cerdik luar biasa. Kalau tadi ia memukul begitu saja ke tubuh Kang Hong, pukulannya tentu akan amblas pula ke dalam lautan sinkang yang memiliki daya sedot luar biasa itu. Maka ia menyentil dengan kuku jari, menotok jalan darah sehingga daya sedot itu tidak dapat menarik sinkangnya karena terhalang oleh kuku jari. Kini dengan marah Lam Hai Sini sudah melangkah maju, kedua tangannya siap memberi pukulan maut. Tiba-tiba Cui Im meloncat dan sambil menjatuhkan diri berlutut ia berkata, Subo! Subo! Harap tunggu dulu keterangan Tecu. Tecu berani bersumpah bahwa pedang Siang Bok Kiam memang dirampas oleh Tosu-Tosu Bau dari Kunlun Pai seperti diceritakan bocah ini. Tecu sendiri yang melihatnya dengan mata Tecu. Nenek itu mengerutkan kening. Ceritakan, katanya kepada muridnya itu dengan jelas Cui Im lalu bercerita, menceritakan betapa ia menyusup ke Kunlun Pai dan tertawan, kemudian betapa ia melihat sendiri Kang Hong menyerahkan pedang kayu Siang Bok Kiam kepada Kiang Tojin. Setelah mendengar cerita ini, nenek itu kembali menghadapi Kang Hong yang sudah bangkit duduk. Sejenak ia memandang tajam, kemudian berkata, Bocah tidak setia. Baru saja turun dari Kiam Kok San, sudah memberikan pedang kepada Tosu Kunlun Pai. Murid macam apa ini? Tanpa Siang Bok Kiam, kau tidak ada gunanya dan lebih baik mati. Setelah berkata demikian, kembali nenek itu menerjang maju hendak menyerang Kang Hong. Ibu, tahan. Tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu Biao Eng telah berdiri menghadap di depan ibunya, membelakangi Kang Hong yang sudah siap-siap membela diri sekuatnya. Engji, mau apa engkau? Minggir. Tidak, ibu. Kau tidak boleh membunuh Chia Kang Hong. Apa? Dia tiada gunanya, tidak membawa Siang Bok Kiam, harus kubunuh. Jangan, ibu. Dia telah menolongku dari kekejian Ang Bin Kuibo. Ibu tidak boleh membunuhnya. Sejenak ibu dan anak berdiri tegak berhadapan, bertentang pandang dan Kang Hong yang melihat ini merasa betapa bulu tengkuknya berdiri. Alangkah serupa benar orang ini. Hanya yang seorang nenek-nenek, yang kedua gadis remaja. Akan tetapi keduanya sama-sama berwajah dingin dan memiliki pandangan mata yang membayangkan kekerasan hati seperti baja. Pernah menolongmu bukan alasan untuk mencegah aku membunuhnya. Dia harus kubunuh karena dia, manusia tolol murid tidak setia ini, dia agaknya telah menerima pelajaran Tikai Beng dari Shinjiu Kiam Ong setan tidak setia itu. Dia harus kubunuh. Minggirlah. Akan tetapi sedikitpun Biao Eng tidak mau minggir, bahkan ia menegakkan kepala, membusungkan dada dan memandang ibunya dengan sikap menantang. Tidak. Katanya dan untuk pertama kali terdengar suaranya dipengaruhi nafsu. Ibu tidak boleh membunuhnya. Lam Hai Sini tertegun. Sejak kecil putrinya ini tidak pernah berani membantahnya. Dia yang menjadi semacam ratu di daerah pantai Laut Selatan, yang ditakuti semua orang, kini terheran-heran menyaksikan putrinya sendiri hendak membantah dan melawannya. Apa kau bilang? Mengapa tidak boleh? Karena aku cinta kepada Chia Kang Hong.
Sunyi sekali setelah ucapan yang nyaring itu diucapkan oleh Biao Eng. 3 pasang mata terbelalak, yaitu mata Kang Hong, Cui Im dan Lam Hai Sini sendiri. Kang Hong terbelalak dan jantungnya berdebar keras sampai tubuhnya menjadi gemetar. Biao Eng cinta kepadanya. Sungguh hal yang sama sekali tak pernah dia duga. Kalau Cui Im yang mencintainya, hal itu tidak aneh, dia mengenal watak mata keranjang murid Lam Hai Sini itu. Akan tetapi Biao Eng, sikapnya terhadapnya begitu dingin, begitu galak. Juga Cui Im terbelalak. Mendengar semuanya secara terang-terangan mengaku cinta kepada seorang pemuda, benar-benar membuat ia seperti mimpi di siang hari. Padahal biasanya, semuanya itu memandang rendah semua pria, bahkan menjadi marah-marah dan memaki-makinya kalau dia bicara tentang pria. Semuanya seorang yang alim, dan agaknya mempunyai pantangan untuk segala macam bentuk cinta terhadap pria. Kau gila. Kau mencinta murid Shinjiu Kiam-ong. Lam Hai Sini berbisik, seolah-olah tidak percaya kepada telinganya sendiri. Hehehe. Kau mencinta dia? Baru sekali ini Cui Im mendengar gurunya tertawa dan ia merinding penuh keseraman. Suara ketawa itu lebih pantas disebut isak tangis. Kau mencinta muridnya? Dia tentu mata keranjang, tidak setia seperti ayah, ibu. Biarlah. Ibu membenci ayah, akan tetapi aku tidak membenci Shinjiu Kiam-ong. Dan biarpun ibu pura-pura membenci, aku tahu bahwa ibu amat cinta kepadanya, buktinya ibu memberi Shi kepadaku, Shi dari Shinjiu Kiam-ong si Chun Hong, ayahku. Aku cinta kepada Chia Kang Hong dan ibu tidak boleh membunuhnya. Tiba-tiba Lam Hai Sini mengeluarkan pekik mengerikan, kemudian wajahnya yang biasa dingin itu berubah beringas. Kau gila. Minggir. Pengakuanmu ini malah mendorongku untuk membunuh si keparat. Minggir. Tidak, ibu. Biao Eng melolos sabuk sutranya dan berkata kepada Kang Hong dengan suara halus. Kang Hong, kau pergilah. Kau pergilah setelah kau mendengar pengakuanku. Pergilah. Wajah Kang Hong menjadi pucat. Jadi Biao Eng ini adalah putri gurunya. Kalau begitu, antara gurunya dan Lam Hai Sini pernah menjadi hubungan suami istri? Dan putri gurunya ini mencintainya. Ia tidak tahan lagi, merasa kasihan mendengar suara menggetar dari Biao Eng ketika menyuruh dia pergi. Sambil menghela napas, dia lalu membalikkan tubuhnya dan meloncat pergi dari tempat itu. Minggir. Lam Hai Sini berteriak sambil menerjang ke depan, hendak mengejar Kang Hong. Akan tetapi Biao Eng juga menerjang maju menyambut ibunya dengan serangan sabuk sutera sambil berkata. Ibu hanya dapat mengejarnya melalui mayatku. Nenek itu mendorong anaknya supaya jangan menghalanginya, akan tetapi sabuk sutera putih Biao Eng bergerak cepat mengirim totokan ke arah kedua lutut ibunya dengan kuat sekali. Lam Hai Sini menjadi makin marah karena totokan yang dilakukan putrinya itu kalau mengenai lututnya tentu akan membuat kedua kakinya tak dapat lari lagi, maka sambil mendengus ia menyambar ujung sabuk sutera itu dengan kedua tangannya, merengutnya terlepas dari tangan Biao Eng dan melemparkannya ke atas tanah. Hal ini terjadi tanpa dapat dicegah oleh Biao Eng. Sementara itu bayangan Kang Hong sudah pergi jauh sekali dan Lam Hai Sini cepat lari mengejar. Akan tetapi, kembali Biao Eng menyerangnya. Kini dengan pukulan tangan yang amat dahsyat. Lam Hai Sini terkejut, terheran-heran dan hampir tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Putrinya sendiri menyerangnya seperti ini? Dengan pukulan maut? Teringatlah nenek ini akan keadaan dirinya sendiri dahulu dan terdengar suara terisak dari dalam dadanya. Pukulan putrinya itu ia tangkis dengan keras sehingga Biao Eng terpekik dan terbanting ke kiri sampai bergulingan. Gadis ini cepat menoleh ke arah larinya Kang Hong dan hatinya agak lega melihat bahwa pemuda itu tentu sudah lari jauh sekali karena tak tampak lagi bayangannya. Ketika ia menengok ke arah ibunya, ia terkejut dan terheran, kemudian ia bangkit berdiri dan lari menubruk ibunya yang ternyata sudah duduk bersila sambil meremkan mata, mukanya pucat seperti mayat dan tubuhnya kaku. Ia maklum bahwa ibunya sedang berduka sekali dan bahwa di dalam dada ibunya sedang terjadi perang antara membunuh Kang Hong dan memenuhi permintaan putrinya. Biao Eng yang berlutut di depan ibunya, menyentuh kaki ibunya dan menangis. Cui Im terbelalak untuk kedua kalinya.
Selama menjadi murid Lam Hai Sini baru sekarang ini ia melihat keanehan yang terjadi pada diri Sumoynya yang biasanya amat ia kagumi karena Sumoynya itu biarpun lebih muda daripadanya, namun amat lihai dan memiliki sifat-sifat yang persis Lam Hai Sini. Akan tetapi hari ini, gara-gara Kang Hong, ia melihat Sumoynya menyatakan cinta kepada Kang Hong, dan kini, hal yang luar biasa ia lihat ketika Sumoynya itu menangis. Timbul perasaan panas di hatinya. Dia sendiri tergila-gila kepada Kang Hong, tergila-gila akan ketampanannya dan terutama sekali akan ilmu kepandaiannya dan pusaka-pusaka yang mungkin sekali akan bisa ia dapatkan melalui pemuda itu. Kini mendengar pengakuan Sumoynya, diam-diam ia menjadi iri hati, cemburu dan marah. Ibu dan anak itu sama sekali tidak tahu betapa Angkiam Tok Sian Li memandang ke arah Biao Eng dengan sinar mata aneh, seolah-olah mengeluarkan api yang hendak membakar seluruh tubuh gadis baju putih itu. Tidak tahu pula betapa diam-diam Beh Cui Im pergi meninggalkan tempat itu dengan sikap aneh dan berkali-kali melirik ke arah Biao Eng dengan sinar mata penuh kebencian. Sesaat kemudian, Lam Hai Sini membuka matanya dan melihat puterinya menangis di depannya, ia menghela napas panjang dan berkata halus sambil mengelus rambut kepala puterinya. Engji, hukum karma selalu mengikuti kita. Biao Eng memeluk ibunya dan tangisnya makin memilukan. Sesungguhnya, gadis ini tidak mewarisi watak ibunya, tidaklah sedingin yang dia perlihatkan. Gadis ini perasa sekali, penuh semangat dan memandang dunia dengan sepasang mata yang penuh kegembiraan, dapat dengan mudah menangkap keindahan-keindahan pada setiap benda yang dipandangnya, yang didengarnya, yang diciumnya. Akan tetapi, oleh karena semenjak ia kecil ia sudah digembleng oleh Lam Hai Sini untuk mengekang perasaan, untuk meniru sifatnya yang dingin seperti es, maka Songbun Siuli si Biao Eng ini menjadi seorang gadis yang aneh dan dingin. Dingin paksaan, pada lahirnya saja, seperti sebuah gunung berapi yang diliputi salju. Inilah sebabnya mengapa sekali jatuh cinta, ia menjadi nekat dan berani mengaku secara terus terang dan bahkan berani membela kekasihnya dengan melawan ibunya. Biarpun diselimuti salju, kalau gunung es itu meletus, takkan ada yang dapat menahannya. Ibu, kau ampunkan anakmu yang puthau, tak berbakti, ini. Lam Hai Sini kembali menghela napas. Menanam bibit apel, memetik buah apel, menanam pohon korma, memetik buah korma. Aku menentang ayahku karena cinta, kini engkau menentang aku karena cinta. Semua ini sudah adil. Biao Eng mengangkat mukanya memandang muka ibunya dan baru sekali ini ia melihat betapa wajah ibunya membayangkan sesuatu, membayangkan kedukaan. Dan baru sekarang pula ia mendengar ibunya menyebut-nyebut keluarganya. Biasanya ibunya tidak pernah bercerita, hanya menyatakan bahwa ayahnya adalah Sinjiu Kiam Ong Si Chun Hong yang akhir-akhir ini menjadi terkenal sekali. Bahkan pedang pusaka Siang Bo Kiam ayahnya itu menjadi rebutan semua orang gagah di dunia Kang Ou karena pedang kayu harum itu menjadi kunci rahasia penyimpanan benda-benda pusaka yang dikumpulkan oleh ayahnya itu dengan jalan mencuri, merampas, atau diberi orang. Ketika ia pernah bertanya mengapa ayah dan ibunya berpisah, ibunya hanya menjawab dingin. Dia seorang laki-laki yang tidak setia. Semua pria di dunia ini tidak ada yang setia. Karena itu, jangan kau mudah menjatuhkan cinta kasihmu kepada pria, Engji. Sekali cinta kasihmu jatuh, engkau akan menderita. Sekarang, ibunya menyebut-nyebut tentang ayah dari ibunya atau kakeknya, maka dengan ingin tahu sekali ia bertanya. Ibu menentang Kongkong. Tidak hanya menentang, bahkan aku membunuhnya. Ibu. Ya. Aku telah membunuhnya. Membunuhnya karena cinta. Apakah engkau tadi juga tidak ingin membunuhku, Engji? Ibu. Dan Biao Eng menangis lagi sambil merangkul ibunya. Cinta memang membuat manusia, terutama wanita seperti kita, menjadi gila, Engji. Lam Hai Sini mengelus-elus kepala puterinya. Tadi aku amat marah kepadamu. Sakit hatiku melihat betapa engkau mencinta seorang pemuda sehingga rela kau melawanku, rela menyerangku untuk menyelamatkannya, menyerang untuk membunuh ibunya sendiri. Akan tetapi aku teringat akan keadaan diriku di waktu muda, dan aku dapat memaklumi perasaanmu, anakku. Aku tahu betapa cinta membuat mata kita seperti buta. Aku dahulu pun mencinta, si Chun Hong. Padahal aku seorang putri terhormat. Ayahku seorang yang amat berkuasa dan berpengaruh di selatan, seolah-olah menjadi seorang raja muda, dan
Dan si Chun Hong terkenal sebagai seorang pria mata keranjang yang mempunyai ratusan, bahkan ribuan orang kekasih. Akan tetapi aku nekat, bahkan ketika ayahku melarang aku melawannya. Aku sudah menerima beberapa macam ilmu pukulan sakti dari Shinjiu Kiamong si Chun Hong, sehingga dalam pertempuran yang didorong oleh marah itu, aku kelepasan tangan, membunuh ayahku sendiri. Ah, ibu. Biao Eng menjadi kasihan sekali kepada ibunya. Dalam keadaan seperti itu, ibu dan anak ini benar-benar amat berbeda dengan keadaan biasanya. Andai kata Cui Im tidak diam-diam pergi meninggalkan mereka, gadis itu tentu akan bengong terheran-heran menyaksikan ibu dan anak itu bercakap-cakap dengan penuh kemesraan dan keharuan seperti itu. Biasanya, ibu dan anak itu seperti dua buah arca es yang dapat bergerak. Kemudian, si Chun Hong laki-laki tak setia itu tidak mau menikah denganku, seperti yang ia lakukan terhadap ribuan orang wanita lain. Sedangkan aku telah mengandung engkau, Engji. Kami bertengkar, atau lebih tepat, aku memusuhinya, akan tetapi dia terlampau sakti. Sampai belasan tahun aku belajar ilmu, puluhan tahun aku menggembleng diri sehingga menjadi tokoh utama di selatan, namun tetap saja aku belum pernah dapat menangkan dia. Karena itu, aku ikut pula berusaha mendapatkan pusaka-pusakanya. Kini dia sudah mati, dan pusakanya itu seharusnya jatuh ke tanganmu, karena engkau keturunannya, engkau puterinya. Itulah sebabnya aku hendak memaksa muridnya tadi menyerahkan Siang Bok Kiam. Ketika mendengar pedang itu terjatuh ke tangan para Tosu Kunlun Pai, aku menjadi mendongkol dan marah, apalagi melihat bahwa si Chun Hong agaknya telah menurunkan ilmu Tikai Beng kepadanya, padahal aku dahulu hanya menerima petunjuk sedikit saja. Aku menjadi benci kepada muridnya. Juga kulihat pandang mata dan gerak bibir bocah itu sama benar dengan keadaan si Chun Hong di waktu muda. Dia pun seorang laki-laki yang tidak setia. Akan tetapi, kau jatuh cinta kepadanya. Biao Eng menarik napas panjang. Hebat riwayat ibunya itu. Ibu, aku sendiri hanya menduga saja bahwa aku mencinta dia, karena perasaan hatiku aneh, aku ingin membelanya, aku tidak suka melihat dia terbunuh. Hal ini timbul dalam hatiku ketika dia menyelamatkan aku daripada ancaman Ang Bin Kuibo. Sejak detik itu aku suka kepadanya, aku tidak ingin terpisah darinya. Ah, benarkah ini cinta, ibu? Hukum karma. Hukum karma. Aku sendiri dahulu pun mencinta si Chun Hong karena pertama-tama dia menolongku daripada perkosaan 7 orang setan Gobi Jit Kui. Ibu, kalau begitu aku benar-benar mencintainya. Perasaanku membisikkan bahwa dialah satu-satunya pria yang kucinta karena aku agaknya rela untuk mengorbankan nyawaku untuknya. Gadis itu berhenti sebentar dan pandang matanya jelas membayangkan cinta kasih besar ketika ia mengingat pemuda itu. Ibu, sekarang juga aku akan mengejarnya, aku harus berada di dekatnya. Pergilah, akan tetapi jangan hanya mendapatkan dia, melainkan mendapatkan pula peninggalan pusaka ayahmu. Sepasang mata itu terbelalak penuh gembira, wajahnya menjadi kemerahan dan Biao Eng yang kini bukan lagi seorang gadis berwajah dingin karena salju itu agaknya sudah mencair oleh panasnya api cinta, berkata, Ibu, terima kasih. Aku pergi sekarang. Lam Hai Sini memegang tangan putrinya dan berkata, hanya satu hal yang kuminta agar engkau suka berjanji kepadaku, anakku. Apakah itu, Ibu? Berjanjilah, bersumpahlah bahwa engkau tidak akan melakukan kesalahan yang sama dengan ibumu dulu. Engkau tidak akan menyerahkan dirimu kepada bocah itu di luar pernikahan. Kalian harus menjadi suami istri yang syah. Nah, kalau begitu, barulah ibumu akan memberi izin dan doa restu. Kalau tidak, aku akan mengutukmu, Biao Eng. Gadis itu memeluk ibunya dan berbisik. Aku bersumpah, Ibu. Kemudian ia melepaskan ibunya dan cepat melesat pergi setelah menyambar sabuk sutera putih yang tadi dirampas dan dilemparkan ibunya. Lam Hai Sini, tokoh nomor 1 dari Butek Sukui. Ratu, tak bermahkota dari daerah pantai Laut Selatan, masih duduk bersila, tubuhnya tak bergerak, wajahnya tetap dingin. Akan tetapi dari sepasang matanya keluar 2 butir air mata yang perlahan-lahan menetes turun ke atas sepasang pipinya yang putih. Sementara itu, semenjak Kunlun Pai menerima Siang Bok Kiam dari tangan Keng Hong, perkumpulan besar ini tidak pernah mengalami hari-hari aman tentram lagi. Baru beberapa hari semenjak Keng Hong meninggalkan pedang kayu harum itu, Kunlun Pai diserbu orang-orang Kang Ou dari bermacam partai.
Cara penyerbuan mereka pun berbeda-beda, tergantung dari sifat perkumpulan atau partai mereka. Golongan bersih yang merasa mengutangkan sesuatu kepada Sinjiu Qiamong dan karenanya berhak untuk mendapatkan bagian dari pusaka peninggalan pendekar itu, menyerbu Kunlun Pai secara berterang, melalui pintu depan dan terang-terangan menyatakan, minta bagian, karena dengan diserahkannya Siang Bok Kiam kepada Kunlun Pai, mereka ini telah menganggap Kunlun Pai telah mewarisi semua pusaka peninggalan Sinjiu Qiamong. Akan tetapi golongan sesat mempunyai cara yang lain lagi. Mereka ini datang dengan bermacam cara, ada yang sembunyi-sembunyi seperti pencuri, ada pula yang datang dengan melontarkan tuduhan-tuduhan dan menantang Tibu. Namun, Partai Persilatan Kunlun Pai adalah sebuah partai besar yang memiliki tokoh-tokoh yang berilmu tinggi. Di samping ini, juga para tosu anak murid Kunlun Pai rata-rata memiliki kepandaian yang lihai, jumlahnya banyak pula sehingga semua usaha para tokoh Kang Ou yang hendak merampas Siang Bok Kiam dapat digagalkan. Karena munculnya gangguan-gangguan ini, para tokoh Kunlun Pai menjadi sibuk sekali dan tahulah mereka bahwa keputusan yang diambil oleh Qiang Tojin sebagai wakil suhunya, yaitu Tian Seng Qinjin ketua Kunlun Pai, biarpun merupakan keputusan amat baik demi menjunjung tinggi kedaulatan dan nama besar Kunlun Pai, namun merupakan keputusan yang amat berbahaya. Dengan mencegah Kang Hong membawa pergi Siang Bok Kiam dan merampas pedang itu, menyimpannya di Kunlun Pai, maka kini perhatian semua orang Kang Ou kepada Kunlun Pai. Kalau dahulu para tokoh Kang Ou mengejar-ngejar Sinjiu Qiamong, kini mereka menyerbu Kunlun Pai untuk merampas pedang Siang Bok Kiam. Biarpun pihak Kunlun Pai selalu berhasil menghalau para penyerbu yang hendak merampas Siang Bok Kiam, namun dalam pertandingan-pertandingan yang terjadi selama pedang itu berada di situ, telah jatuh korban di pihak mereka sebanyak 4 orang murid yang tewas dalam pertempuran. Hal ini ditambah lagi dengan perasaan gelisah, selalu harus berjaga-jaga sehingga para tosu itu tak dapat tidur nyenyak. Mulailah timbul perasaan tak senang mereka terhadap keputusan Qiang Tojin yang mereka anggap tidak tepat dan hanya menyusahkan Kunlun Pai saja. Murid-murid Tian Seng Qinjin yang lain mulai mengomel dan menyatakan ketidaksenangan mereka di depan ketua Kunlun Pai itu sehingga kakek ini yang melihat adanya bahaya perpecahan, pada suatu pagi mengumpulkan murid-murid untuk diajak berunding mengenai pedang Siang Bok Kiam. Jumlah murid-murid Tian Seng Qinjin ada 7 orang. Qiang Tojin merupakan murid kepala, bahkan dialah merupakan calon ketua kelak kalau Tian Seng Qinjin meninggal dunia atau mengundurkan diri. Segala urusan mengenai Kunlun Pai juga telah banyak diserahkan kepadanya oleh kakek yang sudah amat tua itu. Karena Qiang Tojin adalah seorang yang luas pandangannya, berpengalaman dan berwatak teguh dan adil, di samping kelihayannya yang hanya berada di bawah tingkat gurunya, maka segala urusan berjalan lancar apabila dia yang mengatur penyelesaiannya. Hal ini saja sudah membuat beberapa orang sutenya diam-diam merasa iri hati. Pagi hari itu, di dalam ruang yang diberi nama ruangan ketenangan yang letaknya di bagian belakang asrama Kunlun Pai, ketua Kunlun Pai itu duduk di atas lantai yang ditilami kasur bundar, bersila dihadap oleh 7 orang murid-muridnya yang juga duduk bersila dalam bentuk setengah lingkaran menghadap guru mereka. Suasana di ruangan itu memang amat hening, bersih dan nyaman. Angin pegunungan bersilir masuk karena ruangan itu memang tidak tertutup dinding sehingga dari situ dapat tampak tamasya pegunungan yang amat indah. Memang tepat sekali nama ruangan ini karena suasana di situ benar-benar tenang dan menimbulkan ketenangan di hati, cocok untuk bersamadi atau untuk bertukar pikiran. Untuk kepentingan perundingan ini, Tian Seng Qinjin sengaja membawa serta pedang Siang Bok Kiam yang dia letakkan di depannya, di atas lantai. Kemudian, setelah sejenak 8 orang tosu ini mengheningkan cipta membersihkan pikiran, kakek itu menggerakkan tangan mengelus jenggot panjangnya dan berkata dengan suara halus. Sekarang kita telah berkumpul dengan pikiran jernih. Pinto tahu bahwa pedang peninggalan Sinjiu Qiamong ini telah menimbulkan banyak keributan yang biasanya aman, tentram dan tenang. Akan tetapi, keributan itu ditimbulkan oleh orang-orang luar yang hendak merampas pedang dan sudah seharusnya kita mempertahankannya dan menghalau para penyerbu. Hal itu tidaklah menyusahkan hati. Yang membuat Pinto prihatin dan kini mengumpulkan kalian untuk berunding adalah karena Pinto melihat adanya ketidaktenangan yang timbul di antara kita karena getaran bentrokan ketidakcocokan itu dan mencari jalan keluar dengan musyawarah. Keluarkan semua isi hati dan pendapat kalian untuk kita telaah dan pelajari. Hening sejenak menyusul ucapan kakek ini yang dikeluarkan dengan suara halus, namun mengandung penuh teguran.
Jelas terasa oleh mereka yang hadir bahwa suhu mereka ini merasa tidak senang dengan adanya pertentangan diam-diam di kalangan mereka sendiri. Karena sekarang tiba saatnya dan mendapatkan kesempatan untuk mengeluarkan semua ketidakpuasan hati, mereka pun mengambil keputusan untuk menekan Qiang Tojin. Di antara para adik seperguruan Qiang Tojin, hanya 2 orang yang merasa iri hati dan diam-diam menentang kakek seperguruan ini, yaitu murid kedua bernama Xianti Tojin, dan murid kelima Lianqi Tojin. Adapun murid yang lain ada yang berpihak kepada Qiang Tojin, ada pula yang tidak mau mencampuri pertentangan pendapat antara saudara sendiri itu. Tepat sekali seperti yang dikatakan Suhu tadi, kata Xianti Tojin. Setelah Xiang Hokiam berada di sini, kita menjadi tidak tenang lagi dan mendapatkan banyak musuh. Tecu anggap keliru sekali keputusan Toa Suheng untuk menahan pedang itu di sini. Pedang itu menjadi bahan perebutan orang-orang Kang Ou, kalau sekarang disimpan di sini tentu saja semua resikonya tertimpa ke pundak kita. Apakah keuntungannya bagi kita mencari permusuhan dengan sahabat-sahabat di dunia Kang Ou? 4 orang anak murid telah mengorbankan nyawa, hanya untuk mempertahankan pedang kayu peninggalan Xinjiu Qiam Ong. Benar sekali omongan Ji Suheng, sambung Lianqi Tojin cepat-cepat. Menurut pendapat Tecu, Toa Suheng mengambil keputusan menahan pedang itu pun hanya untuk melindungi Chia Keng Hong. Sunyi di ruangan itu setelah Lianqi Tojin mengucapkan kata-kata ini, dan hati mereka mulai menjadi tegang. Ucapan Xianti Tojin hanya mengeluarkan pernyataan yang memang nyata terjadi, akan tetapi ucapan Lianqi Tojin ini lebih condong kepada ucapan menuduh Qiang Tojin. Tian Seng Qinjin maklum akan gawatnya urusan dengan diucapkannya tuduhan ini, maka dengan pandang mata tajam dia berkata kepada muridnya yang kelima itu dengan suara tetap halus. Lianqi, tuduhan tanpa alasan kuat dan tanpa bukti dapat menjerumuskan kepada fitnah, dan engkau tentu mengerti betapa jahatnya fitnah. Bicaralah dengan terbuka sesuai dengan sifat kejujuran dan keadilan yang kita junjung tinggi. Memang Tecu junjung tinggi pendapat Suhu. Tecu sendiri pun tidak suka akan perbuatan yang berpura-pura dan mengandung rahasia. Tecu mengatakan bahwa Toa Suheng menahan pedang untuk melindungi Keng Hong tanpa alasan. Pertama, Chia Keng Hong adalah anak yang dibebaskan dari maut oleh Toa Suheng dan bukan rahasia lagi betapa besar kasih sayang Toa Suheng kepada Keng Hong sehingga tidak mengherankan kalau Toa Suheng melindunginya. Kedua, memang dapat dimengerti bahwa kalau pedang Xiang Hokiam itu berada di tangan Keng Hong, bukan kita yang diserbu orang-orang Kang Ou, melainkan Keng Hong yang akan dikejar-kejar sehingga membahayakan keselamatan anak itu. Akan tetapi, betapa piciknya melindungi bocah yang bukan anak murid perguruan Kunlun Pai dengan mengorbankan nyawa 4 orang murid kita, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Toa Suheng harus bertanggung jawab atas keputusannya yang tidak bijaksana itu. Semua mata kini ditujukan kepada Qiang Tojin yang masih duduk bersila dengan sikap tenang. Juga Tian Seng Qinjin memandang kepadanya dengan sinar mata seolah-olah minta jawaban. Qiang Tojin mendehem perlahan lalu berkata, suaranya halus namun lantang, tidak menyembunyikan perasaan lain daripada apa yang akan dikeluarkan melalui mulutnya. Tidak keliru semua ucapan Jisute dan Ngosute. Xiang Hokiam mendatangkan keributan, itu sudah jelas. Juga tuduhan Ngosute ada benarnya, memang sedikit banyak ada terkandung di hati Tecu ketika menahan pedang bahwa hal itu akan menyelamatkan pula Keng Hong dari ancaman maut. Ketika Qiang Tojin berhenti sebentar semua Tosu memandangnya dengan hati tegang. Akan tetapi Qiang Tojin melanjutkan dengan sikap tetap tenang. Akan tetapi sesungguhnya bukan karena keselamatan Keng Hong sematalah maka Tecu memutuskan untuk menahan pedang Xiang Hokiam, melainkan terutama sekali untuk mengangkat tinggi nama besar dan kehormatan Kunlun Pai. Harap Toa Suheng jelaskan alasannya. Xianti Tojin mendesak. Xiang Hokiam adalah pedang peninggalan Xinjiu Qiam Ong dan menjadi perebutan orang-orang Kang Ou. Sedangkan Xinjiu Qiam Ong meninggal dunia berada di Qiam Koksan. Kita semua tahu bahwa Qiam Koksan adalah sebuah tempat keramat bagi Kunlun Pai, dan termasuk wilayah terdekat Kunlun Pai. Kalau sampai pedang yang sekian lamanya berada di wilayah Kunlun Pai itu terjatuh ke tangan orang lain, bukankah ini berarti bahwa Kunlun Pai merupakan partai persilatan yang amat lemah, tidak mampu mempertahankan benda keramat yang menjadi haknya? Bukankah hal ini akan menjadi buah tutur dunia Kang Ou dan Kunlun Pai akan ditertawakan sampai 7 keturunan? Harus Tecu akui bahwa dengan adanya pedang Xiang Hokiam di sini, Kunlun Pai diserbu orang-orang luar dan memang ada 4 orang anak murid kita tewas. Akan tetapi apa artinya kematian kalau terjadi dalam membela Kunlun Pai dari serbuan orang luar?
Mati sebagai orang gagah perkasa adalah menjadi pegangan Teochew sesuai yang diajarkan Suhu selama ini bahwa jauh lebih baik mati sebagai orang gagah daripada hidup sebagai seorang pengecut. Sekian penjelasan Teochew dan selanjutnya tentu saja Teochew serahkan kepada keputusan Suhu dalam hal Siang Bok Kiam ini. Kecuali dua orang Tosu yang menantang, semua sute dari Kiang Tojin diam-diam mengakui kebenaran pendapat Suhang mereka. Kalau saja Kiang Tojin tadi menyangkal bahwa dia melindungi Kang Hong, hal itu tentu akan tetap menjadi kecurigaan dan bahan tuduhan. Akan tetapi setelah dengan tenang Kiang Tojin mengakuinya, tuduhan ini menjadi hilang artinya, apalagi setelah ada alasan yang demikian kuatnya. Tian Seng Cinjin mengelus-elus jenggotnya dan diam-diam kakek ini kagum kepada murid kepala ini dan makin yakin hatinya bahwa kelak yang akan dapat memimpin Kunlun Pai menuju ke arah kemajuan dan kebesaran nama adalah Kiang Tojin ini. Ia menyapu murid-murid lain dengan pandang matanya lalu berkata, "Sian Cai, kurasa pendapat Suheng kalian ini cukup beralasan dan tepat. Namun betapapun juga, pertemuan ini diadakan untuk bermusyawarah. Pinto tidak akan mengambil keputusan begitu saja sebelum mendengarkan semua isi hati kalian. Tidak boleh ada keputusan diambil tanpa dimufakati semua orang. Pinto tidak ingin melihat pertentangan faham di antara kalian karena hal itu akan melemahkan Kunlun Pai, justru pada saat Kunlun Pai dimusuhi banyak orang yang memiliki kepandaian tinggi. Setelah Pinto sendiri amat tua dan lemah, seluruh nasib Kunlun Pai berada di tangan kalian bertujuh. Kalau kalian tidak bersatu, bagaimana mungkin Kunlun Pai dapat dipertahankan kebesarannya? Karena itu, kalau masih ada yang tidak setuju mengenai Siang Bok Kiam ini, katakanlah terus terang berikut alasannya." Kembali Lian Chitojin yang bicara dan nada suaranya mengandung penasaran karena dia mendapat kenyataan betapa mudahnya Kiang Tojin lolos dari tuduhan itu. Lian Chitojin ini masih muda kalau dibandingkan dengan para suhengnya. Usianya baru 45 tahun, akan tetapi karena dia amat berbakat sehingga dapat menguasai ilmu silat tertinggi dari Kunlun Pai, maka dia termasuk seorang di antara 7 tokoh besar Kunlun Pai, murid-murid Tian Seng Cinjin. Kini terdengar suaranya. "Suhu, Teochew berpendapat bahwa kalau toh Siang Bok Kiam kita tahan di sini, berarti menjadi hak kita. Sudah sepatutnya pula kalau susah payah yang kita derita untuk mempertahankannya itu dapat imbalan yang sepadan, yaitu dengan menambah simpanan Kunlun Pai dengan kitab-kitab pusaka peninggalan Sinjiu Kiam Ong. Bukankah Siang Bok Kiam dikabarkan menjadi kunci daripada tempat rahasia peninggalan pusaka itu? Hal ini sudah berkali-kali Teochew usulkan kepada Toa Suheng, akan tetapi selalu tidak disetujui oleh Toa Suheng. Sekarang, sekali lagi di depan Suhu dan para Suheng Sute sekalian Teochew hendak bertanya lagi kepada Toa Suheng apakah pusaka-pusaka itu tidak akan kita cari untuk perbendaharaan Kunlun Pai. Tidak. Kita tidak akan mencari pusaka-pusaka itu karena Sinjiu Kiam Ong tidak mewariskannya kepada kita. Kunlun Pai sebuah perkumpulan yang besar, bukan sebuah perkumpulan yang biasa merampas hak milik orang lain, jawab Kiang Tojin dengan suara tegas sehingga para sutenya juga gurunya sendiri, menjadi kagum dan bangga dalam hati. Akan tetapi tiba-tiba Lian Chitojin tertawa. "Hahaha, sungguh pintar Toa Suheng dan sungguh bodoh kita yang dapat dikelabui. Kalau sudah berani menahan pedang dengan dalih bahwa pedang berada di wilayah Kunlun Pai, mengapa tidak berani memiliki pusaka yang juga berada di wilayah Kunlun Pai? Ah, siapakah tokoh di dunia persilatan yang tidak ingin memiliki? Termasuk Toa Suheng tentunya. Kalau pusaka-pusaka itu diambil dan menjadi milik Kunlun Pai, berarti semua murid Kunlun Pai dapat mempelajarinya, akan tetapi Kiang Tojin Suheng tidak setuju karena Toa Suheng ingin memiliki semua pusaka itu untuk diri sendiri. Bukankah begitu?" Muka Kiang Tojin menjadi merah dan semua mata memandangnya. Akan tetapi Tosu yang berpengalaman ini selain kuat ilmu silatnya, juga kuat sekali batinnya. Dia tidak sudi dikuasai perasaan hatinya, maka sekuat tenaga dia menekan kemarahannya dengan kesadarannya bahwa Sute kelima ini melontarkan tuduhan-tuduhan kepadanya tentu ada latar belakangnya. Maka dia memandang sutenya itu dan mengingat-ingat. Mengapa sutenya yang kelima ini seolah-olah membencinya? Kemudian dia teringat. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.